pengelolaan vaksin itu nanti berkoordinasi dengan sanitarian. Kemudian terkait logistik berarti nanti dengan pengelola SMAI dan pengelola vaksin. Terus dengan petugas surveillance. Petugas surveillance ini dengan nanti terkait pelaksanaan surveillance terutama KLB polio. Jadi kita melakukan bukti, kita bekerja melaksanakan surveillance terkait dengan KLB polio. Itu pengamatan terus menerus. Ada atau tidak ada KLB, surveillance tetap dilaksanakan. Itu mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan. Nanti akan disampaikan kita update SMAIL-nya di tingkat kabupaten, analisa dashboard bagaimana nanti bisa disampaikan oleh teman-teman kami di tim surveillance dan imunisasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengerjakan tugas kita masing-masing lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin mengetahui semangat Bapak Ibu semua. Pantun pagi. Aduh, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu koordinator imunisasi sudah kenal semua nih Bapak Ibu. Tapi kalau untuk petugas SMAIL saya kayaknya baru lihat ya. Soalnya gini, kita kan juga dituntut dari pusat ya, data diminta. Tapi ketika kita menginfokan ke puskesmas, ternyata yang list itu juga nggak semuanya langsung. Jadi menunggu aktifkan puskesmas dalam melakukan transaksi. Nah, bisa dilihat ya, yang pertama ini saya ambil di bulan Oktober. Bulan Oktober ada keaktifan yang di sini ada beberapa kolom ya. Di sini ada total frekuensi, berarti ini jumlah vaksin mungkin yang dikeluarkan, yang dilakukan transaksi. Kemudian ada hari aktif dalam 1 bulan. Ada berapa hari puskesmas melakukan transaksi. Kemudian di sini total hari tidak aktif. Jadi misalnya dalam 1 bulan ini 31 hari ya, puskesmas melakukan transaksi selama 9. Atau biasanya gimana Bu? Mungkin biar sharing sama teman-teman yang lain yang masih hanya 1 kali transaksi. Saya kan koordinator SMAIL-nya ya, kalau Mbak Imah koordinnya, jadi kita koordinasi. Laporan DRT kita nanti matching. Sekarang ada Mbak Marisa yang membantu Mbak Imah, jadi kadang sekarang sama Mbak Marisa juga. Jadi setiap ada laporan vaksin 2 langsung saya tambah. Jadi nggak menunda. Jadi mungkin gambaran buat puskesmas Bimia ini antara komunikasi 2 orang ini ya, biar nanti langsung input, karena diharapkan di SMAIL ini juga selalu update dan real time ya. Soalnya ketika kita diminta provinsi, kemudian kita upload dari SMAIL, ternyata data yang di SMAIL dengan data real itu beda jauh, selisihnya besar. Ternyata ketika saya cross check ke puskesmas memang banyak yang belum update. Terus yang kedua ya, ini Jatirokeh nih. Jatirokeh juga ini ada 7 kali. Kemudian Bojong Sari, Jatibarang, Cipulu ini hanya di bulan Oktober saja nih. Kemudian kita lihat mungkin yang paling bawah siapa ya? Apa mungkin pelayanannya dalam 1 bulan 1 kali aja Bu? Dari Januari sampai kemarin saya ambil datanya, saya ambil rata-rata. Ini tadi saya nggak panjang lebar ya Bu, langsung saya ringkas. Ini masih terlihat, masih Bumiayu. Puskesmas itu rata-rata di bulan Januari 1,27, bulan Februari turun ini satu hari,
yang ini meningkat lagi, turun, meningkat ini sampai 2 hari di bulan Juni. Iya, ini rata-rata. Jadi rata-rata menerima antara dinas mengirim dan puskesmas menerima. Kalau misalnya sebelumnya itu kan kita bisa tahu ketika kita membuka Smile nih Bapak Ibu, oh ini ada penerimaan. Nah, tapi kemarin sejak kita di Surabaya itu ada WA masuk, gimana? Tidak ada, puskesmas tidak ada notifikasi dari Smile Indonesia. Ada nggak? Ada kan? Ya, kalau sebelumnya kan kita input langsung, pusat provinsi juga langsung tahu. Tapi kalau asik nih, kita masih banyak kendala, bahkan semakin kesini semakin ruwet. Nah, saya kalau jam segini nggak bisa buka dashboard. Kenapa itu dulu? Ya kan? Saya kalau buka dashboard harus malam-malam atau habis subuh. Terus yang itu Bu, yang imunisasinya sudah dihapusin, tinggal namakan ke pas Zoom, katanya nanti sistem mau menghapus sendiri. Ternyata sampai sekarang kalau di download masih aja ngintil. Gemes. Tadinya manual sama asiknya kan tinggi. Nah, teman koordinator investasi mungkin sudah pernah mendapat materi ini. Harapannya juga teman-teman pengelola Smile juga terpapar tentang informasi ini, karena bagaimanapun di puskesmas kan untuk pengelolaan vaksin dan obat itu jadi satu ya. Siapapun nanti yang melaksanakan paling tidak harus saling tahu, gitu ya. Ini untuk rantai dingin. Ya, rantai dingin itu adalah merupakan prosedur. Jadi ya, di sini prosedur yang saling berkaitan dan dirancang untuk menjaga vaksin dalam kisaran suhu yang direkomendasikan dari titik produksi. Titik produksinya di mana, teman-teman? Titik produksi vaksin Bio Farma. Nih, Bio Farma ada sebagian juga yang diimpor, ya. Jadi tapi sebagian besar dari Bio Farma. Ada yang sudah pernah ke Bio Farma? Ya, nanti kita jalan-jalan. Jadi diharapkan vaksinnya itu dari titik produksi dari Bio Farma sampai ke posyandu misalnya itu masih kondisinya masih bagus. Kalau peralatan rantai dingin vaksin adalah seluruh peralatan. Nah, kita kan sering ya bicara tentang rantai dingin vaksin. Kita taunya apa sih rantai dingin vaksin? Apa itu rantai? Ngerti nggih? Rantai yang divaksin, nopo di dalam kulkas, nopo di belakang kulkas. Nah, ternyata seperti ini, gitu ya. Kalau ini jenis peralatannya, ya teman-teman harus tahu juga ya. Siapa tahu di Pritas nanti keluar. Kalau pelatihan biasanya, nggih. Kalau pelatihan sering materi dasar seperti ini keluar. Nah, untuk sarana penyimpanan di sini ada cold room. Cold room kita sudah punya, ya. Alhamdulillah Kabupaten Brebes sudah memiliki cold room. Ada yang belum pernah ke cold room? Korim, sudah pernah semua? Di luar. Masuk? Nemenin Mas Gun 5 menit bertahan. Hebat. Ya sudah pernah semua ya. Kalau pengen merasakan dinginnya, silakan masuk lebih dari 5 menit. Coba kalau kuat ya. Saya pernah masuk, kalau lebih dari 5 menit kepalanya langsung begini ya. Langsung dingin banget nih. Makanya Mas Gun itu luar biasa Mas Gun itu kan dia harus berapa kali terpapar itu. Padahal kan prosedur itu tidak boleh lebih dari 5 menit. Berarti kan, tapi mungkin kenyataannya bisa lebih 5 menit nih Mas Gun itu kalau melayani vaksin. Nah, kemudian freezer room. Kalau ini tidak punya mungkin ini untuk tingkat pusat. Kemudian alat membawa vaksin. Kalau tadi kan sarana di sini ada call box. Nah, call box ini nanti seperti apa? Kita nanti ada gambarnya Kemudian vaksin karier. Ini yang biasanya di puskesmas.